Wasiat Iblis karya Faris Pradipta Begjata FM Trenggalek episode kedua, Perjanjian Wasiat Iblis bagian yang pertama. Lewat tengah malam di area perkemahan pasukan Megamendung yang terletak di batas Kuta Raja Pajajaran, Prabu Kartapati masih saja berdiri matung di luar kemahnya. Mata sang Prabu menatap kosong ke atas langit malam yang hitam pekat gelap gulita. Suara dendang riang serangga-serangga juga hewan-hewan malam yang biasanya terhidang kini enggan bersuara, seakan mengerti betapa gundah gulananya hati sang penguasa negeri Megamendung itu. Suatu negeri kecil yang berada di kaki gunung gede yang beribu kota di Raja Mandala, tapi tersohor akan kesuburan dan keelokan alamnya. Ki Patih Balangnipa, sang Mahapatih Megamendung datang menghadap dengan perasaan tidak enak kala menatap raut wajah Gusti junjungannya itu. Dia lalu menjurah hormat, namun Prabu Kartapati tetap diam mematung dengan mulut terkunci rapat. Di atas kepala mereka bulan yang biasanya lembut bersinar putih ditutup awan hitam. Begitu pula bintang gemintang yang biasanya bercahaya berkelap-kelip di atas hamparan bludru. Biru kehitamannya maha luas, tak memancarkan cahaya sedikit pun. Raib ditelan gelapnya awan seolah ikut menggalau bersama dengan sang Prabu yang masih muda tersebut. Ki Patih Balangnipa pun ikut terdiam, dengan kepala tertunduk, matanya lekat-lekat memandang bumi yang ia duduki. Beberapa saat kemudian terdengar desahan napas berat dari Prabu Kartapati. Ki Balangnipa pun mengangkat kepalanya dan sekali lagi ia menghaturkan hormatnya dengan pandangan lesu. Prabu Kartapati menatap patihnya dengan sangat setia itu. "Kakang Patih, engkau tentu sudah tahu maksudku memanggilmu kemari. Ampun Gusti Prabu, maaf kalau hamba salah. Tapi kalau yang dimaksud oleh Gusti Prabu tentang rencana kita dalam peperangan tadi siang, hamba nyekseni," jawab Patih dengan suara pelan dan segan. "Kamu benar Kakang Patih. Sungguh aku tidak mengira dengan kelihayan para pasukan Portugis itu. Karena mereka ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi di dekat garis belakang, mereka dapat dengan leluasa melihat gerak-gerik kita," ucap Prabu Kartapati yang nampak jelas kemaskulan hatinya. "Ampun Gusti Prabu, hamba dapat merasakan kegelisahan Gusti. Namun dengan hormat saya meminta agar Gusti tidak terlalu khawatir. Menurut hamba sekalipun pihak Pajajaran mengetahui maksud kita yang berperang dengan setengah hati, dalam waktu dekat ini mereka tidak akan mengambil tindakan apa-apa, sebab saat ini hanya Megamendunglah negeri bawahan mereka di tanah Pasundan ini yang masih mendukung mereka setelah Galuh, Talaga dan Parakan Muncang habis disapu oleh para prajurit Islam. Sedangkan Sumedang Larang dan Sancang telah menerima Islam dan memilih untuk bersikap tidak memihak." Prabu Kartapati berpikir senyap, ia sangat setuju dengan pendapat patihnya. Namun hatinya masih saja gundah gulana. Apalagi kalau diingat-ingat bahwa orang-orang Portugis yang kini berada di sekitar keluarga Keraton Pajajaran sangat pandai. Ia pun kembali menghela napas berat. "Kamu benar Kakang Patih. Namun hati saya masih tetap tidak tenang." Prabu Kartapati menghentikan ucapannya sejenak. Ia menatap ke perkemahan para pasukannya. Ki Patih terdiam menunggu sang Prabu melanjutkannya. "Kakang Patih, hati saya benar-benar tidak enak. Sangat gelisah hingga membuatku ingin terus berjaga dan pulang saat ini juga ke Raja Mandala. Biasanya perasaan-perasaan seperti ini adalah satu firasat buruk. Maka dari itu Kakang Patih, aku perintahkan untuk memperketat penjagaan dan persiapkan seluruh pasukan. Kita akan langsung pulang begitu matahari terbit." Sang Patih pun yang paham akan kegelisahan rajanya segera menjurah hormat. "Daulat Gusti." Dia beringsut meninggalkan Prabu Kartapati yang masih terdiam menatap lurus ke arah Keraton Pajajaran. Sementara itu di hutan dekat perbatasan Kuta Raja Bakuan, pasukan Pajajaran dan Portugis bergerak dengan cepat, namun sangat hati-hati, nyaris tanpa menimbulkan suara, menuju ke arah perkemahan pasukan Megamendung. Dengan cerdiknya mereka bergerak memutar, tidak melewati jalan utama dari Kuta Raja yang langsung menuju ke bumi perkemahan Megamendung di sebelah selatan, melainkan keluar melewati hutan di sebelah barat Kuta Raja dan bergerak menuju ke selatan, tempat pasukan Megamendung berkemah. Penyerangan itu dipimpin langsung oleh Prabu Surawisesa.
Sang Prabu memerintahkan prajurit-prajurit secara berkelompok bergerak diam-diam pada malam hari melalui sungai dan hutan yang tidak dijaga dan tidak nampak oleh pasukan Megamendung. Mereka akan menggempur setelah panah api dilepaskan ke langit oleh Sang Prabu sendiri. Serangan akan dilakukan mendadak yang dimulai oleh gempuran Prabu Surawisesa bersama pasukan berdobrak yang terdiri dari pasukan berkuda pilihan Pajajaran yang ditunjuk untuk mengiringi. Tidak lama kemudian pasukan Pajajaran dan Portugis yang sudah sampai di bagian belakang areal perkemahan Megamendung segera menyebar. Ketika waktu yang direncanakan tiba, satu anak panah api segera melesat ke angkasa yang nampak sangat jelas di tengah kegelapan penghujung malam itu. Kelompok prajurit berkuda mendobrak yang dipimpin langsung oleh Prabu Surawisesa segera menggebrak pasukan Megamendung yang sedang berpatroli di sana tanpa suara sedikit pun. Belasan tubuh prajurit Megamendung segera roboh tak bernyawa dan bersimpah darah. Waktu itu juga suara ratusan bedil loco atau yang biasa disebut tombak api oleh orang-orang pribumi meletus. Asap mesiu mulai berterbangan dan aromanya segera tercium bersama dengan rubuhnya puluhan tubuh prajurit Megamendung. Suara rangan dan jerit kesakitan maupun segera terdengar. Namun segera hilang tertelan suara dentuman ledakan meriam-meriam Portugis yang menyasar tenda-tenda Megamendung. Para prajurit Megamendung pun kalang kabut. Yang sudah terjaga segera membangunkannya masih tertidur dan sebagian lagi membunyikan titir. Namun setelah timbakan kedua dari bedil-bedil loco dan meriam Portugis, pasukan berkuda dan pejalan kaki Pajajaran segera bergerak secepat kilat, melibas prajurit-prajurit Megamendung dengan pedang dan tombak mereka. Dalam sekejap area perkemahan Megamendung seakan berubah menjadi neraka. Darah membanjir menganak sungai, api berkobar memerah menerangi daerah-daerah perkemahan tersebut. Prabu Kertapati yang baru saja memasuki tendanya terkejut bukan main mendengar suara dahsyat serangan mendadak tersebut. Ia segera keluar dari tendanya dan menatap ke arah selatan yang dikobari api seakan langit memerah dibuatnya. Dia pun segera memanggil Ki Patih Balang Nifa. Dengan tergobok-gobok Ki Patih segera menghampirinya. "Kakang Patih, kita terlambat. Seandainya dari tadi aku tidak ragu untuk mengambil sikap untuk segera pulang ke Megamendung, mungkin hal ini tidak akan terjadi." Ki Patih segera menjurah hormat. "Ampun Gusti Prabu, sekarang kita harus bagaimana? Saya beserta dengan seluruh pasukan Megamendung siap melaksanakan titah Gusti." Prabu Kertapati yang ternama pandai bersiasat itu pun berpikir sejenak. "Kakang Patih, bawalah seluruh sisa pasukan kita untuk pulang ke Kerajaan Mandala. Sisakan 100 orang pasukan pada mati untuk bersamaku. Aku akan mundur dan melarikan diri menuju ke Gunung Patuha. Aku dengar di sana ada seorang pertapa hebat. Aku akan minta perlindungan di sana." Ki Patih nampak terkejut mendengar perintah gustinya yang di luar dugaan itu. "Apa? Tapi mohon ampun Gusti, mengapa Gusti tidak ikut mundur bersama dengan saya ke Raja Mandala? Kita masih menerobos serangan mereka di sebelah timur lalu membelok ke selatan untuk ke Raja Mandala." "Tidak Kakang Patih, kalau saya ikut mundur ke Raja Mandala, mereka akan ikut menyerang kita ke Raja Mandala. Saya tidak ingin negeri kita hancur oleh mereka. Sekarang kita satukan seluruh sisa kekuatan kita, lalu kita jebol serangan mereka di sebelah timur, lalu kita berpisah di sana. Aku ke arah tenggara dan Kakang ke arah selatan, langsung ke Raja Mandala." "Ampun, beribu ampun Gusti Prabu. Kalau hamba berani mempertanyakan titah Gusti. Tapi menurut hamba walaupun Gusti tidak ikut ke Raja Mandala, pasukan Pajajaran dan Portugis akan tetap menyerang ke Raja Mandala. Dan ingatlah bahwa Gusti Ratu Nawangkasih sedang hamil tua putra sulung Gusti." Prabu Kertapati tersenyum pilu sambil menepuk bahu Ki Patih. "Kakang, aku yakin mereka hanya akan mengejarku untuk menghukumku. Kalau aku tertangkap di luar Megamendung, maka Megamendung akan aman. Kalaupun mereka menyerang ke Raja Mandala dalam keadaan Pajajaran seperti yang sekarang, mereka tidak akan menduduki Raja Mandala, melainkan untuk mendamaikan suasana di Megamendung dan memastikan sikap Megamendung. Karena bagaimanapun, mereka tetap membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Megamendung. Lain halnya jika aku ikut mundur ke Raja Mandala, perang besar akan berkobar di sana. Mereka pasti akan lebih memilih untuk menghanguskan Megamendung sebagai jaminan tidak ada lagi pemberontakan."
Namun, walaupun Gusti tidak ikut mundur ke Raja Mandala, masih ada kemungkinan besar tetap meletus di Raja Mandala, saut Kipati yang masih meragukan titah rajanya. Maka aku perintahkan kau dan seluruh rakyat Megamendung untuk menyerah jika pasukan Pajajaran menyerbu ke Megamendung. Kecuali kalian boleh berperang apabila pasukan Pajajaran berniat untuk menduduki Megamendung dan menjarah harta serta kehormatan seluruh rakyat Megamendung. Akan tetapi kalau maksud mereka hanya untuk mendamaikan suasana di Megamendung dan memastikan sikap Megamendung, kalian harus menyerah tanpa syarat untuk menghindari pertumpahan darah. Ingat, kalian harus mundur dan menyerah di Raja Mandala, bukan di sini atau di perjalanan menuju ke sana. Akhirnya dengan lemas Kipati segera menjura. Daulat Gusti, titah Gusti akan hamba laksanakan. Prabu Kertapati mengangguk. Baiklah, sekarang lakukan apa yang telah aku perintahkan. Jangan buang waktu lagi. Kipati Balangnipa segera melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Karena tindakan yang diambilnya terlambat, dari 1.000 orang prajurit Megamendung yang ada di sana, hanya tersisa 600 orang. 100 orang pasukan Balamati segera menjemput Prabu Kertapati dan mundur pondang-panting ke arah tenggara. Sedangkan 500 lainnya dipimpin oleh Kipatih mundur dengan cara memusatkan serangan ke arah timur untuk membuka jalan bagi Prabu Kertapati untuk melarikan diri. Kemudian mundur kembali ke arah selatan langsung menuju ke Raja Mandala. Sedangkan 400 orang lainnya banyak yang meninggal dan yang luka-luka menjadi tawanan Pajajaran. Sementara itu di kubu Pajajaran, Prabu Surawi Sesa nampak sedang berada di atas kudanya sambil melihat situasi peperangan bersama dengan patihnya dan Laksamana Dela Almaida. Seorang lurah tamtama menghampiri mereka. Ampun Gusti Prabu, seluruh sisa pasukan Megamendung menggempur pasukan kita di sebelah timur, dan di sana mereka membagi kekuatannya. Satu lari ke arah tenggara dan dipimpin langsung oleh Prabu Kertapati, sedangkan satu mundur ke arah selatan dipimpin Patih Balangnipa. Prabu Surawi Sesa terdiam sejenak lalu melirik ke arah Patih dan Laksamana di Almaida. Sepertinya pasukan yang dipimpin oleh Patih Balangnipa akan langsung menuju ke Megamendung. Tapi hendak kemana pasukan yang dipimpin oleh Adi Kertapati? Ampun Gusti Prabu, menurut hamba, Prabu Kertapati tahu bahwa yang kita incar adalah dirinya. Maka ia hendak melarikan diri ke arah lembah-lembah di kaki Gunung Tangkuban Perahu dan gunung lainnya di sekitar sana, di luar wilayah Megamendung yang ditutupi hutan tan lebat. Dan dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Raja Mandala dan seluruh wilayah Megamendung. Prabu Surawi Sesa menganggukkan kepala. Baiklah, kalau begitu kita bagi dua kekuatan pasukan kita untuk melakukan pengejaran. Yang satu dipimpin oleh Tumenggung Aryakerta menuju ke Raja Mandala. Tugas kalian bukan untuk menduduki Raja Mandala, melainkan untuk mendamaikan dan memastikan posisi Megamendung agar mereka tidak berbalik memihak ke Banten dan Cirebon. Pasukan kedua di bawah pimpinan Rekian Rangga Sumena langsung mengejar Prabu Kertapati ke Tenggara. Kalian berangkatlah sekarang juga. Keesokan harinya menjelang senja hari, pasukan berkuda Balamati Megamendung yang dipimpin oleh Prabu Kertapati menghentikan kudanya di daerah danau dan rawa-rawa yang berada di lembah Tangkuban Perahu. Setelah dari tadi subuh tersipaju, kuda-kuda itu sudah nampak lemas dan mulutnya berbusa saking kelelahan dipacu terus-menerus. Karena kuda-kuda itu sudah tidak bisa dipacu lagi, Prabu Kertapati dan seluruh prajuritnya melepaskan kuda-kuda itu ke tengah hutan. Dia lalu terdiam sejenak, nampak berpikir. Dia lalu melihat tempat itu diapit oleh dua tebing yang tidak begitu curam, namun lebat tertutup oleh tumbuh-tumbuhan. Dia lalu melirik pada seluruh prajuritnya. Dengar, malam sudah hampir tiba. Kita sudah kehilangan kuda kita dan sangat kelelahan, sementara pasukan Pajajaran yang terus mendekati kita. Jadi daripada kita terus berlari, sebaiknya kita cegat pasukan Pajajaran di sini. Aku yakin saat malam tiba, mereka akan melintas di tempat ini. Sekarang kalian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama untuk berdiam di tebing sebelah kanan, dan yang satu di sebelah kiri. Begitu pasukan Pajajaran melintas di tempat ini, hujani mereka dengan panah. Setelah anak panah kalian habis, unus tombak dan pedang kalian. Kita gempur mereka sampai titik darah penghabisan. Semua prajurit Megamendung pun menuruti siasat itu. Menjelang malam, tepat ketika matahari terbenam dan keadaan di hutan itu menjadi sangat gelap, rombongan pasukan Pajajaran di bawah pimpinan Rekian Rangga Sumpena sampai di tempat itu.
Celah di antara tebing itu segera dipenuhi oleh ratusan pasukan Pajajaran yang meliuk-liuk bagaikan ular raksasa. Rekyan Ragasubana memerintahkan pada seluruh pasukannya untuk memperlambat gerakan mereka dan berhati-hati. Matanya menatap nanar ke seluruh area di tempat itu dengan perasaan tidak enak dan jantung berdebar-debar. Meskipun tidak ada yang nampak mencurigakan di tempat itu, namun nalurinya sebagai seorang prajurit memerintahkan dirinya untuk bersiaga. Ketika setengah dari barisan prajurit Pajajaran itu masuk ke dalam celah, tiba-tiba suara siulan nyaring yang bagaikan suara siulan burung sirip uncing yang teramat nyaring terdengar memekakkan telinga. Rekyan Ragasubana segera memerintahkan seluruh pasukannya bersiaga, namun terlambat. 101 anak panah bersiutan melesat bagaikan kilat dari kedua tebing di kiri kanan mereka. Korban-korban dari pihak Pajajaran pun berlangsung dan berjatuhan. Dengan sigap Ragasubana memerintahkan untuk melemparkan obor-obor mereka ke semak-semak di tebing kiri dan kanan. Semak-semak itu pun terbakar dengan cepat dan menjadi penerang para prajurit Pajajaran untuk melihat para pembokong mereka. Mereka pun balas menyerang walau korban di pihak mereka sudah tidak sedikit. Perang berkecamuk di gelapnya malam di lembah Gunung Tangkuban Perahu tersebut. Darah segar bercucuran menganak sungai. Suara teriakan-teriakan memberi semangat bercampur dengan teriakan-teriakan kesakitan. Tubuh-tubuh segera bergelimpangan karena unggul berada di posisi yang lebih tinggi dan melakukan serangan terlebih dahulu yang menelan korban cukup banyak dari pihak Pajajaran. Pasukan Megamendung nampak lebih unggul dalam peperangan tersebut. Namun karena kalah jumlah, akhirnya mereka pun terdesak dan harus bertempur mati-matian. Sedangkan Prabu Kertapati terlibat pertarungan hidup dan mati dengan Ragasubana. Akhirnya setelah sekitar 5 jam kemudian, perang di celah sempit hutan lembah Gunung Tangkuban Perahu pun berakhir. Seluruh pasukan Megamendung dan Pajajaran mati mengenaskan tanpa tersisa. Hanya Prabu Kertapati yang tadi mengamuk habis-habisan membantai pasukan Pajajaran lah yang tersisa seorang diri dengan tubuh penuh luka. Setelah sesaat mengatur napas dan menenangkan dirinya, ia mengambil kuda yang tadi dipakai oleh seorang punggawa Pajajaran, lalu memacunya terus ke arah selatan menuju ke Gunung Patuha. Kelak tempat bekas peperangan dahsyat yang merenggut banyak nyawa itu dianggap menjadi tempat angker dan sangat mengerikan oleh orang-orang di sekitar tanah Pasundan. Mereka menyebut tempat itu sebagai Lembah Akhirat.